Jumpa lagi dengan saya Marta Friedemayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang novel. Jadi silahkan disimaknya video pembelajaran berikut ini. Berbicara tentang novel, tentunya kamu sudah tahu dong apa arti dari novel itu. Novel adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa yang di dalamnya ada permasalahan, tokoh, konflik, dan alur. Nah, itu dia novel. Untuk mengetahui novel, tentunya kita harus membaca seluruhnya ya. Ketika kita membaca seluruhnya isi novel tersebut, kita akan mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam novel. Ada dua unsur yang terdapat di dalam novel. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, kedua unsur tersebut memiliki bagian-bagian lagi, jadi kamu perhatikan ya. Adapun unsur intrinsik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu tema. Tema itu akan berbeda dengan judul. Apa sih Bu perbedaan tema dengan judul? Nah, judul itu bersifat khusus sesuai dengan teks yang ada. Kalau tema itu bersifat umum. Apa arti tema? Tema adalah gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Jadi, kalau temanya mengenai sosial, kamu bisa mengangkat dari kehidupan si tokoh. Nah, itu merupakan tema. Yang kedua, yaitu tokoh. Tokoh itu berbeda dengan penokohan. Tokoh itu apa, Bu? Tokoh adalah orangnya. Tokoh adalah pelaku atau pemain di dalam sebuah novel. Tokoh ada beraneka macam, ya. Ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Nah, masing-masing tokoh tersebut memiliki peran yang berbeda-beda juga. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Nah, di sini kita mengenal 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Alur maju adalah alur di mana si tokoh dikisahkan dari kecil sampai dia tua, sampai dia mati. Nah, itu alur maju. Di dalam alur terdapat progres tahap demi tahap sampai kemudian hari. Nah, itu alur maju. Sementara alur mundur adalah alur yang dikisahkan kembali ke zaman dahulu, kembali ke masa lalu. Nah, itu merupakan alur mundur. Sedangkan alur maju mundur adalah alur yang pertama sekali dikisahkan maju sampai dia dewasa, kemudian dikisahkan kembali dan kembali ke masa anak-anaknya. Itu alur maju lalu mundur. Jadi sudah maju kemudian dikisahkan kembali ke masa lampau, ke masa dia masih anak-anak. Nah, itu alur maju mundur. Nah, yang keempat yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran-gambaran peristiwa yang mengacu kepada waktu, tempat, dan suasana. Jadi ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat itu adalah tempat terjadinya peristiwa, di mana tempatnya. Nah, sedangkan latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Nah, itu ditanyakan mengenai waktu. Sementara suasana itu adalah suasana yang digambarkan dari suatu peristiwa yang ada pada novel. Nah, itu adalah jenis-jenis dari latar atau setting. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu apa, Bu? Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan posisinya di dalam cerita. Jadi, ketika kita mengarang sebuah novel, kita bisa menempatkan posisi kita di dalam cerita tersebut. Seperti apa, Bu? Misalnya, kita membuat sebuah novel. Kita di sana menggunakan kata aku. Aku sedih, aku gembira, aku terpesona. Nah, di sana dikatakan mengenai aku. Aku dikisahkan dari awal sampai akhir. Nah, berarti kita menggunakan sudut pandang orang pertama.
Kenapa, Bu? Karena kita menggunakan kata aku. Aku adalah sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti yaitu dia. Biasanya bisa menggunakan nama orang lain. Misalnya, Dina. Dina adalah tetangga baruku. Dia sangat sopan kepadaku. Nah, di sini kita menggunakan kata dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Dina. Nah, kata Dina adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi, intinya ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama adalah aku, dan yang sudut pandang orang ketiga adalah dia. Unsur selanjutnya yaitu amanat. Amanat apa sih, Bu? Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Biasanya pengarang menyelipkan amanat itu secara tersurat atau tersirat. Perbedaannya apa, Bu? Kalau tersurat, pesan yang disampaikan oleh pengarang itu tertulis di dalam buku, tertulis di dalam cerita. Nah, sedangkan tersirat, bahwasanya pesan yang disampaikan oleh pengarang itu tidak tertulis. Artinya apa, Bu? Kita mesti mengarang kalimat sendiri yang intinya masih berdasarkan cerita yang ada. Jadi intinya tersurat tertulis, tersirat tidak tertulis, tapi berhubungan. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada kita sebagai pembaca. Nah, unsur yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa apa, Bu? Gaya bahasa adalah kata yang digunakan untuk mempercantik kalimat. Di sini kita bisa menyelipkan kata kiasan atau kita bisa menyelipkan kata majas. Majas apa, Bu? Majas adalah gaya bahasa yang biasanya digunakan untuk mempercantik, untuk memperindah kalimat. Supaya apa? Supaya menarik dibaca. Nah, inilah artinya gaya bahasa atau majas. Baik, itu dia unsur intrinsik dari sebuah novel. Paham sampai di sini ya? Untuk unsur ekstrinsik akan kita bahas di kemudian hari. Maka dari itu, jangan lupa untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran dari aku ya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.